Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riverna Patiwi. Saya Askata Kiah, kami dari kelas C. Dan kami akan mempresentasikan sebuah produk yang bertemakan realitas kebodohan dan pembodohan serta solusi PSH bagi perubahan komunitas orang dewasa. Pembahasan pertama peningkatan yang kami harapkan yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran dalam diri. Kita harus meningkatkan kesadaran kepada mereka bahwa pendidikan itu sangatlah penting. Lalu yang kedua adalah meningkatkan semangat, karena jika mereka hanya punya kesadaran saja tetapi tidak ada semangat, maka semua akan tidak ada artinya. Dan yang berikutnya yaitu memiliki tekad yang kuat. Jika ingin berubah, semua itu berasal dari tekad yang kuat. Yang berikutnya permasalahan inti yang berpeluang dapat kami tangani adalah yang pertama adalah kemiskinan, karena walaupun untuk sekolah itu sudah ditanggung oleh pemerintah, namun mereka akan tetap terus membutuhkan biaya untuk membeli buku, untuk membeli seragam dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya yaitu rasa malas. Jika orang-orang yang sudah mendapat kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tetapi mereka menyia-nyiakannya dengan rasa malas yang mereka miliki. Yang ketiga itu moral. Sama halnya seperti poin kedua yaitu rasa malas. Ini biasa ditemukan oleh mereka yang sudah memiliki kesempatan untuk belajar, tetapi karena moralnya kurang baik, maka dalam proses pembelajaran tersebut pun mereka kurang kualitas dalam menjalaninya. Identifikasi permasalahan tersebut adalah mengapa hal tersebut bisa terjadi. Yang pertama, tidak adanya kesadaran dalam dirinya. Yang kedua, keterbatasan kemampuan. Dan yang ketiga, lingkungan yang tidak mendukung. Lalu siapakah yang menyebabkannya? Yang pertama adalah individu atau orang itu sendiri, yang kedua orang sekitar, dan yang ketiga adalah lingkungan. Dan apa yang menegaskan terjadinya permasalahan tersebut yaitu ketidakpedulian, kondisi ekonomi, dan juga pergaulan. Yang berikutnya, saran utama dari penanganan permasalahan ini adalah orang dewasa yang hanya lulusan SD atau SMP, karena dengan begitu mereka tidak akan mudah bersaing dengan mereka yang lulusan SMA atau perguruan tinggi. Dan berikutnya orang dewasa yang buta aksara. Orang dewasa ini tidak akan bisa mengikuti perkembangan zaman yang ada. Lalu yang terakhir adalah anak jalanan yang tidak sekolah, karena mereka hanya akan menambahkan angka kebodohan di Indonesia. Upaya yang akan kami lakukan agar terciptanya perubahan antara lain, yang pertama yaitu membuat sekolah keaksaraan. Ini diadakan untuk meminimalisir angka buta aksara di Indonesia, khususnya desa-desa terpencil. Yang kedua adalah membuat sanggar belajar. Upaya ini dikhususkan bagi mereka yang kurang berkesempatan untuk memperoleh pendidikan formalnya. Dan yang berikutnya yaitu menggalang dana. Dana yang terkumpul akan kita gunakan untuk mempermudah akses bagi warga desa. Langkah-langkah yang diberikan untuk membawa sasaran utama kepada perubahan yaitu mengenal sasaran lebih dekat dan menarik hatinya. Maka dengan begitu mereka tidak akan berpikiran bahwa kami adalah orang asing yang tiba-tiba masuk dan mengatur-ngatur hidup mereka. Berikutnya yaitu memberikan motivasi. Motivasi yang dimaksud ini yaitu bagi mereka yang sudah bersekolah agar mereka tidak menyia-nyiakannya. Bagi mereka yang belum memiliki kesempatan untuk sekolah, kami mengajak mereka untuk bergabung ke dalam sanggar yang kami buat. Dan bagi para orang tua yang buta aksara, akan kami ajar melalui sekolah keaksaraan. Mengajak untuk bergabung ke sanggar belajar itu khusus untuk mereka yang belum berkesempatan untuk memperoleh pendidikan formalnya, dan mengajak para orang dewasa yang buta aksara untuk bergabung ke sekolah keaksaraan. Apa dampak dari setiap langkah tersebut? Yang pertama adalah meningkatkan kesadaran, sehingga mereka sadar bahwa pendidikan merupakan hal utama sehingga tidak dapat disia-siakan. Lalu yang kedua, mereka memiliki kesempatan yang lebih tinggi. Maka tidak hanya sadar saja, tapi juga mereka memiliki semangat atau tekad agar mereka dapat mencapai perubahan tersebut. Dan yang berikutnya membuat mereka memiliki keinginan untuk berubah, sehingga kesadaran yang mereka miliki dan semangat yang mereka miliki tidak akan sia-sia dan bisa membantu mereka untuk mewujudkan perubahannya. Yang terakhir yaitu diraih adalah yang pertama yaitu semangat hidup. Maka bagi mereka yang malas-malasan atau
tidak niat untuk memenuhi pendidikannya dengan segala upaya yang telah kami berikan, hidup mereka akan berubah, mereka akan lebih semangat lagi untuk mengejar semua itu. Berikutnya itu pola pikir menjadi lebih positif. Jadi yang tadinya mereka pesimis dan gampang putus asa, dengan upaya yang kita lakukan, kita harap mereka bisa menjadi lebih optimis dan lebih berpikir positif. Dan yang terakhir adalah tentunya menjadikan perubahan yang bersifat berkelanjutan. Maksudnya adalah jadi mereka bukan bukan hanya berubah hari ini saja atau waktu ini saja, tetapi untuk waktu yang akan datang pun mereka akan terus berubah dan terus berprogres. Sekian presentasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.